Menurut gua iya banget. Tapi privilege itu nyata. Pekerja rupawan digaji lebih besar 300 juta. Cewek, cakep, nggak punya wawasan, orang-orang bilangnya apa? Polos. Kalau orang jelek mah nggak punya wawasan dibilang kosong. Kenapa sih hari ini masih banyak sekali anak muda yang tiba-tiba merasa bahwa dirinya itu jelek, padahal sebelumnya dia merasa baik-baik aja, dia bisa percaya diri, dia bisa tertawa, dia bisa hidup tanpa terus-menerus merasa wajahnya jelek. Lalu apa sih yang berubah? Yang berubah bukanlah wajah kita, melainkan sistem. Sistem yang setiap hari memaksa kita untuk melihat standar hidup palsu secara terus-menerus. Kita sekarang hidup di zaman ketika manusia tidak hanya cukup menjadi manusia saja, melainkan ia harus menarik secara visual agar dianggap bernilai. Coba perhatikan kehidupan kita saat ini. Di era digital society, manusia tidak hanya menjadi manusia. Manusia dipaksa menjadi etalase. Tubuh dipertontonkan, wajah dipasarkan, kehidupan dipublikasikan. Dan perlahan, manusia direduksi menjadi sekadar performa visual belaka. Media sosial menciptakan rezim yang yaitu siapa yang paling menarik dia yang dianggap. Maka dari itu banyak anak muda yang mengalami burnout, yaitu kelelahan dalam bekerja, juga kehilangan jati dirinya. Christina Maslah menjelaskan, burnout atau kelelahan emosional itu melahirkan depersonalisasi. Depersonalisasi itu apa? Depersonalisasi itu adalah keadaan di mana seorang manusia merasa kehilangan keterhubungan dengan dirinya sendiri. Dan depersonalisasi sekarang telah hadir di antara kita semua. Dia membentuk sebuah ikatan yang halus sekaligus brutal. Kita merasa bahwa diri kita itu terkesan tidak cantik, tidak tampan. Bahkan kita beranggapan bahwa diri kita ini tidak ideal atau tidak layak untuk dicintai. Bayangkan absurditas ini. Satu manusia bisa kehilangan rasa percaya dirinya hanya karena melihat foto selfie orang lain selama 15 detik di layar. Artinya apa? Artinya kapitalisme digital hari ini berhasil membuat manusia membenci dirinya sendiri. Platform media sosial hidup dari rasa kurang, karena orang yang merasa kurang akan terus membeli. Tubuh akhirnya tak lagi dipahami sebagai bagian dari kemanusiaan, akan tetapi tubuh hanya dipahami sebagai proyek sosial yang harus terus-menerus dibenahi agar terlihat menarik dan pantas untuk dipamerkan. Dan dari sinilah lahir toxic performativity. Jadi Butler banyak membahas hal ini dalam gender performativity, bahwa manusia itu, baik laki-laki maupun perempuan, ditindas oleh beragam standar sosial yang bersubordinasi dan merampas hak esensial. Kita semua hidup bukan untuk menjadi manusia, tetapi kita hidup untuk terlihat menjadi manusia yang ideal. Semua harus estetik, semua harus menarik, dan semua harus instagramable. Bahkan, kesedihan pun sekarang harus ditampilkan secara fotogenik. Nah, ini yang berbahaya. Ketika manusia terlalu sibuk mempertontonkan dirinya, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk mengenali dirinya. Maka, dengarkanlah ini baik-baik. Sebenarnya, ketampanan dan kecantikan itu adalah value paling rendah dari manusia. Karena apa? Coba kita buka buku sejarah peradaban, versi manapun ya, mau versi kanan, mau versi kiri, mau versi fasis, mau versi apa itu, tidak ada orang itu dikenang, orang itu hebat hanya karena ketampanan dan kecantikannya. Gitu. Ya kan? Orang mengenal Ibu Kartini itu bukan karena kecantikan wajahnya, tapi karena itu marangan pikirannya. Orang mengenal Montasori, orang mengenal Imam Ghazali, orang mengenal Imam Al-Asy'ari, itu ya karena kedalaman ilmunya. Gitu. Nah, di era digital society hari ini, di era postmodern ini, yang apa ya? Kita terjebak dalam hiperrealitas simulakra yang menjadikan kita itu semakin kehilangan gravitasi tersebut. Jadi hiperrealitas itu kita hanya sibuk membangun citra agar tampak estetik, tampak menarik, alih-alih bagaimana kita sebagai manusia itu berpikir gitu. Jadi semakin kesini hari ini peradaban semakin terdistorsi. Masalahnya hari ini kita hidup di generasi yang terlalu mengutamakan penampilan. Seringkali kita lupa bahwa yang perlu dibangun bukanlah gaya, tetapi membangun isi kepala. Padahal manusia tidak dilahirkan untuk menjadi komoditas visual algoritma. Kita bukan barang display. Kita adalah subjek yang berpikir, Subjek yang mencipta, subjek yang melawan, subjek yang mampu memberi makna untuk dunia. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cantik, tidak tampan, tidak sesuai standar media sosial, mungkin justru itu kabar baik. Karena bisa jadi kamu masih manusia yang utuh, belum sepenuhnya terjajah oleh pasar.